akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah, sekarang mari kita berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan bernyanyi Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada. Di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau di pagi hari yang cerah ini Kau boleh kumpulkan kami untuk beribadah di HMPA online. Kiranya Tuhan mau pimpin dan sertai ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Nah, jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyi dari lagu Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suruh langkah kami yang mengikutinya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yance. Selamat pagi adik-adik. Minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita persiapkan Alkitabnya ya. Di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Jika sudah dapat, diberikan pembatas atau tanda. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang dimana setiap harinya kami boleh terus merasakan sukacita dan berkat dari Tuhan. Hari ini pun kami boleh merasakan sukacita ketika kami boleh kembali hadir di tengah-tengah peribadahan Pekat PA. Tuhan memberkati ibadah yang kami lakukan dari awal hingga akhir, walaupun ibadah yang kami lakukan ini masih secara online di dalam masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Berkatilah Bapa, dan saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami mampu mengerti dan melakukan firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 ini kakak akan bacakan. Adik-adik bisa membaca serta memperhatikannya dengan baik, agar kita bersama-sama dapat memahami firman Tuhan-Nya dengan baik. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 dengan judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion.
Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan keduanya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menantikan sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi juga kita melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari selepas hari. Ya, adik-adik, kita mau mendengarkan kembali kisah tentang Rut sesuai dengan bacaan kita di minggu pagi hari ini. Kisah ini mau diawali dengan sebuah musibah yang terjadi di tanah Betlehem Yehuda. Kekeringan yang begitu luar biasa karena sinar matahari yang sangat-sangat terik menyinari Betlehem Yehuda, dan dalam waktu yang sangat lama. Sehingga akibat teriknya matahari, banyak tanaman-tanaman yang mati. Bahkan air di dalamnya pun tidak ada lagi. Kalau tanaman-tanaman itu menjadi kebutuhan pokok, seperti untuk makanan, baik untuk manusia dan hewan, bisa menjadi sebuah kelaparan besar. Inilah akibat musibah kekeringan tanah itu, yaitu kelaparan. Adik-adik, sebuah keluarga dari Bapak Elimelek bersama dengan Naomi, beserta dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, yang juga merupakan penduduk asli dari Betlehem Yehuda. Mereka pun keluarga yang terdampak dari peristiwa kelaparan yang besar yang terjadi di daerah Betlehem Yehuda. Suatu hari, Bapak Elimelek bersama dengan istri dan kedua anaknya memutuskan untuk pindah ke daerah Moab. Moab ini adalah musuh bebuyutan dari bangsa Israel, adik-adik. Tapi mau tidak mau, Bapak Elimelek bersama dengan keluarga harus pindah ke daerah Moab agar hidupnya lebih baik, supaya mereka tidak mengalami kelaparan.
Dan ketika mereka tinggal di daerah Moab, adik-adik, sebuah peristiwa besar yang sangat menyedihkan bagi keluarga terjadi. Bapak Elimelek dipanggil Tuhan. Akhirnya ketika Bapak Elimelek meninggal, Bapak Elimelek hanya meninggalkan Naomi bersama dengan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Setelah kematian dari Bapak Elimelek, akhirnya Mahlon dan Kilion memutuskan untuk menikah dengan perempuan yang berasal dari Moab. Mahlon menikah dengan Rut dan Kilion pun menikah dengan Orpa. Kehidupan mereka berjalan dengan penuh kebahagiaan adik-adik. Tapi suatu hari, kira-kira 10 tahun setelah kematian Bapak Elimelek, sebuah peristiwa besar dan menyedihkan kembali melanda keluarga ini. Mahlon dan Kilion tidak berumur panjang. Mereka juga dimuliakan Tuhan, mereka dipanggil Tuhan. Dan meninggalkan Naomi, Rut, dan Orpa. Dan mereka harus berjuang untuk tetap hidup dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adik-adik, suatu hari Naomi berpikir dan memutuskan untuk dia dapat kembali ke Betlehem Yehuda. Apa alasannya? Naomi mendengar di ayat yang ke-6b katakan, Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke Betlehem Yehuda. Naomi bersama dengan Rut dan Orpa berkemas untuk kembali ke Betlehem Yehuda, meninggalkan Moab. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju Betlehem Yehuda, Naomi berkata kepada kedua menantunya untuk pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Di sini Naomi minta agar Rut bersama dengan Orpa kembali kepada keluarganya. Setelah Naomi mengatakan itu semua, akhirnya Naomi pun memeluk kedua menantunya dengan penuh kasih. Lalu mencium kedua menantunya. Dan dengan rasa sedih pun, akhirnya Orpa dan Rut berkata kepada Naomi bahwa mereka tidak akan meninggalkan Naomi sendiri. Mereka akan tetap tinggal bersama dengan Naomi, apapun keadaannya. Naomi pun terus mendesak agar Orpa bersama dengan Rut kembali kepada ibu mereka, kembali kepada keluarga mereka. Dan akhirnya pun Orpa, salah satu menantu dari Naomi, memutuskan untuk kembali dan meninggalkan Naomi bersama dengan Rut. Rut tetap dengan pendiriannya, karena begitu mengasihi Naomi sebagai ibunya. Dia tetap tinggal bersama dengan Naomi, tetap hidup bersama dengan Naomi, apapun kehidupannya. Adik-adik yang Tuhan kasihi, setelah kita melihat dan mendengar penjelasan tentang kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 tadi, ada beberapa hal yang ingin disampaikan firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, firman Tuhan dengan tegas mau mengajarkan kepada kita untuk hidup saling mengasihi terhadap sesama. Kita lihat dari Naomi. Naomi adalah sosok orang tua yang sangat mencintai keluarganya. Dia pun mencintai kedua menantunya Rut dan Orpa. Lalu kalau kita lihat lagi dari kehidupan Rut, kita melihat bagaimana Rut yang sangat begitu mencintai dan menyayangi mertuanya, Naomi. Kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya adik-adik, Rut bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka berdua. Agar mereka tetap dapat bertahan hidup, agar mereka tidak mengalami kelaparan. Lalu bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apa kita sudah menjadi orang yang mencintai dan mengasihi orang lain? Mama papa kita, adik kakak kita, teman-teman kita, apa kita sudah mengasihi musuh kita? Tuhan mau mengajarkan dengan tegas, mari kita sama-sama mengasihi. Karena kalau kita mengasihi manusia, berarti kita benar-benar mengasihi Allah. Yang kedua yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, Rut percaya adik-adik,
Ruth percaya bahwa Allah memelihara kebutuhan hidup Ruth. Allah memelihara kehidupan Ruth bersama dengan Naomi. Dan kita pun sebagai anak-anaknya tetap harus juga percaya kepada Allah yang akan selalu memelihara kebutuhan hidup kita. Kalau di Kidung Ceria dikatakan burung pipit, bunga bakung, dan lainnya dipelihara oleh Tuhan, kita pun yang lebih akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, setelah kita dipelihara oleh Tuhan dengan berbagai macam berkat yang Tuhan berikan, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan cara apa? Kita bisa memberikan yang terbaik melalui persembahan hidup kita. Kita bisa berdoa, kita bisa rajin ibadah, kita bisa rajin membaca saat teduh dan lain-lain sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah. Mari kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang terus mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita, jadilah anak yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh terus diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan itu boleh menjadi kekuatan, itu boleh menumbuhkan iman percaya kami untuk terus mengandalkan Allah. Dan kami terus percaya bahwa Allah selalu memelihara kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan bernyanyi Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita kembali berdiri karena kita akan mengaku iman percaya kita sambil bernyanyi Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Dengan sikap sempurna. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan PA News. PA News yang pertama, terima kasih untuk adik-adik dan juga orang tua yang sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online hari ini. Dan juga adik-adik yang akan memberikan persembahan bisa memberikannya kepada orang tua melalui ibadah bersahaja. Yang ketiga yaitu terima kasih untuk kakak-kakak yang bertugas hari ini. Ada Kak Ronald sebagai liturgos, ada Kak Mario sebagai gitaris, ada Kak Dev yang sebagai operator, dan juga Kak Yance sebagai pelayan firman. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Nah, mari kita berdiri, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria 203, Berkumandang Suara. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu,
jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyentang yang terbelah, kirimlah pelita Injil menyentang yang terbelah. Kita akan berdoa, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Kau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya firman yang sudah kami dengar, yang hari ini kami dengar, dapat menjadi berkat dan juga dapat menjadi kekuatan ya Tuhan bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah. Amin.